Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari grup 22 akan mempresentasikan terkait instalasi Linux dan juga simulasi time sharing system menggunakan signal dan timer. Oke, karena kita mau instalasi Linux, jadi pertama-tama kami memilih menggunakan VirtualBox dan juga Ubuntu. Kita bisa install dulu VirtualBox-nya, kita pilih yang Windows host dan juga Ubuntu kita download di sini. Oke, lalu kalau misalnya VirtualBox-nya sudah selesai di-download, kita bisa langsung membuka installernya dan kita ikuti proses instalasinya saja, tinggal di next saja. Lalu kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal buka Oracle VirtualBox-nya tadi. Nah, lalu kita ke New di sini di atas. Lalu kita beri nama, misalnya kita mau AOL Project. Terus kita pilih OS-nya, karena kita mau Linux seperti Linux. Dan kita pilih distribution-nya berarti Ubuntu, karena kita pakai Ubuntu. Lalu kita bisa atur di sini. Kita bisa atur RAM dan jumlah CPU yang digunakan. Misalnya kalau mau lebih lancar, kita naikkan sedikit. Misalnya dari 2 GB kita naikkan jadi 4 GB. Lalu misalnya jumlahnya 3. Oke, 3 CPU. Ini biar lebih lancar. Kita bisa atur di size-nya juga. Kita biarin saja default dan kita tinggal finish. Tapi untuk menghemat waktu, kita pakai yang sudah ada saja ya. Jadi kita show. Nah, nanti kita akan ada tulisan untuk install Ubuntu. Kita tinggal klik aja. Lalu akan masuk ke window ini. Nah, di sini kita tinggal ikuti proses instalasinya aja. Kita tinggal next. Sampai ke bagian create account. Ini sama seperti user di Windows. Jadi kita tinggal kasih username sama passwordnya aja. Kita ingat-ingat passwordnya apa. Terus nanti kita tinggal next dan Linux akan mulai diinstal. Oke. Lalu kita pindah ke yang sudah jadi saja biar cepat. Kita show. Nah, nanti akan layarnya seperti ini. Kita tinggal klik, terus kita tinggal masukin password yang sudah kita buat tadi. Oke. Saya enter dan masuklah kita ke Linux. Oke, sekarang kita lanjut ke code-nya. Pertama-tama berarti kita harus melakukan instalasi compilernya dulu ya. Kita ke terminal, terus kita bisa pilih sudo apt update, terus kita enter. Nah, nanti akan diminta password. Kita tinggal isi passwordnya. Hati-hati karena di sini ada Linux ada sistem silent password. Jadi kelihatannya seperti tidak diketik apa-apa, kursornya cuma berkedip-kedip, tapi sebenarnya ada. Jadi asalkan Anda tidak merasa typo, lanjutkan saja terus tinggal di enter. Lalu kalau misalnya komen yang ini sudah, kita komen satu lagi sudo apt install build strip essential. Terus kita tinggal enter, masukin password dan nanti akan ada pilihan yes or no, kita kasih Y aja. Oke. Karena kami sudah melakukannya berarti tidak perlu lagi, kita bisa close dulu. Karena kalau misalnya sudah selesai install compiler, kita tinggal buka text editor. Terus kita bisa mulai melakukan coding di sini. Kalau udah selesai, kita bisa save, terus kita simpan sebagai .c di mana saja, misalnya di home, kita tinggal save. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, kalau misalnya sudah selesai dibuat code-nya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini sudah selesai, kita tinggal mengingat namanya aja, terus kita buka terminal. Kan tadi kita sudah selesai code dan sudah ada compiler, berarti sekarang kita tinggal compiling aja. Caranya berarti gcc, nama projectnya berarti AOL project, terus .c, strip o, terus nama executablesnya, misalnya runme, biar simpel. Oke, lalu kita tinggal panggil aja runme-nya tadi, ./runme. Nah, dengan begitu programnya akan langsung dijalankan. Nah, untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Nixon. Silakan. Kode ini mensimulasikan penjadwalan round robin. Setelah kode dijalankan, proses A akan jalan 2 detik. Terus akan ada hambatan dari kernel yang menandakan adanya context switching. Jadi sistem bakal melakukan context switching. Jadi OS bakalan menyimpan proses A dan proses B akan dijalankan. Dan akan terus di looping dikarenakan proses ini sangat cepat, menciptakan ilusi multitasking, seolah-olah kedua proses berjalan secara bersamaan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk detail lebih lanjut terkait code-nya akan dijelaskan oleh teman saya Predi. Tapi mari saya simpulkan sedikit dulu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama-tama programnya proses A itu akan dijalankan duluan. Lalu setelah sesuai dengan timer yang sudah di-set, misalnya 2 detik, program itu akan di-interrupt oleh scheduler dan setelah itu akan dilakukan context switching di sini. Sesuai notifikasi kernel ini ya. Nah, berarti kalau sudah context switching ini apa? Itu berarti maksudnya proses A itu disimpan, lalu kita menjalankan proses B, berarti diganti ya. Terus karena proses B sudah berjalan, terus sesuai dengan timer lagi, misalnya setnya 2 detik juga, karena mengikuti algoritma round robin ya. Nah, habis itu sudah selesai, time slice, lalu kita context switching lagi, kita ganti lagi ke proses A. Proses ini akan di looping terus menerus.
Dan ya begitulah konsepnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena prosesnya terjadi sangat cepat, jadi membuat ilusi di mana multitaskingnya itu terlihat seperti secara bersamaan, padahal semuanya hanya sangat cepat saja. Oke, lalu bagian berikutnya untuk code line by line-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Freddy. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian codingannya. Pada bagian awal program, kita bisa lihat ada beberapa library yang kita include seperti std.h, stdlib.h, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke inisialisasi variabel current process ini. Nah, variabel ini kita digunakan sebagai penanda proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Nah, nilai 1 ini kita jadikan sebagai penanda proses A, kemudian untuk nilai 2 kita jadikan sebagai penanda proses B. Kemudian di fungsi scheduler handler, ini merupakan fungsi utama dari simulasi scheduler kami. Fungsi ini akan otomatis panggil jika signal alarm telah diterima. Nah, di dalam fungsi ini akan ditampilkan pesan bahwa waktu proses telah habis dan sistem akan melakukan context switch. Fungsi ini berperan seolah-olah sebagai kernel yang mengatur pergantian proses. Di dalam scheduler handler ini, terdapat logika pergantian proses menggunakan metode round robin. Jika proses yang sedang berjalan adalah proses A, maka sistem akan menggantinya ke proses B, dan jika yang berjalan itu proses B, maka akan diganti oleh proses A. Saat proses diganti, program bakal menampilkan proses mana yang sekarang sedang dijalankan oleh CPU. Setelah pergantian proses selesai, fungsi alarm dipanggil kembali. Tujuannya adalah untuk mengatur ulang timer agar setelah 2 detik berikutnya, scheduler kembali dijalankan. Tanpa pemanggilan alarm ulang ini, sinyal hanya akan muncul 1 kali dan tidak akan terjadi pergantian proses secara terus-menerus. Nah, pada fungsi main, program terlebih dahulu mendaftarkan scheduler handler sebagai handler untuk sinyal alarm menggunakan fungsi signal. Artinya, setiap kali sinyal alarm muncul, sistem akan langsung memanggil fungsi scheduler tersebut. Setelah itu, alarm pertama dijalankan dengan durasi 2 detik untuk memulai mekanisme time slice. Setelah inisialisasi selesai, program masuk ke dalam infinite loop menggunakan while one. Loop ini berfungsi sebagai simulasi kerja CPU yang terus berjalan. Nah, di dalam loop, program mengecek nilai current proses untuk menentukan proses mana yang sedang aktif. Kalau nilainya 1, maka itu proses A yang sedang aktif, sedangkan kalau nilainya 2, itu proses B. Terakhir, di dalam loop, terdapat fungsi sleep yang memberi jeda selama 1 detik. Jeda ini tidak mempengaruhi logika scheduler sama sekali, tapi ini tujuannya agar output tidak terlalu cepat dan lebih mudah untuk kita baca. Secara keseluruhan, program ini menggambarkan bagaimana CPU membagi waktu secara bergantian kepada beberapa proses menggunakan konsep time sharing dan round robin. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.